Diliatin lagi. Pasti karena tadi gue labrak Vino. Nggak ada abisnya ya drama hidup gue sejak ketemu sama tuh cowok sombong. Aduh, sorry. Galak banget, kan dia juga salah. Itu cowok yang mau rampok darah kan? Lu kemana? Lu kemana? Diam. Sorry. Ih, si Vino tuh bener-bener ya? Masa iya sih dia beneran naksir si Laras? Dan gua nggak mau jauh-jauh dari Laras. Dan gue nggak mau Laras pergi. Karena dia adalah calon pacar gue. Emang benar-benar ya? Nggak Satya, nggak Vino. Sama aja dua-duanya kesem sama si Laras. Kayak pelet apa sih? Iya kali. Lo kenapa sih? Terus lo diem aja gitu kalau misalkan si Satya diambil sama si Laras. Bi, mau kemana? Ih, udah pelimpan banget deh. Secepat itu dia nggak peduli sama si Satya. Masa iya gue harus nyingkirin tuh anak kampung sendirian? Siapa yang lo mau singkirin? Biar gue yang beresin. Danur, lo ngapain ada di sini? Emang ada aturannya untuk orang luar nggak boleh masuk sini. Lo kenapa takut gitu sih? Tenang aja, nggak ada yang kenal gue kok di sini. Kata siapa? Orang-orang yang gue suruh lo kerjain itu kuliah di sini, tau nggak? Oh ya? Kemana tuh orang? Perasaan tadi jalannya ke arah sini deh. Apa bener orang itu yang nyoba merampok darah waktu itu ya? Kalau emang bener, ngapain dia ada di sini? Lagian lo juga, dihubungin susah banget sih. Telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas, kan jadinya gue khawatir sama lo. Ah, udahlah. Mungkin cuma mirip doang kali. Apa lo lihat-lihat? Apaan sih? GR banget. Lo ngapain masuk ke sini? Gue mau ke kantin. Emang nggak boleh? Ke kantin. Banyak duit loh. Bukannya beasiswa lo udah dicabut. Jadi mending lo baik nabung aja deh buat bayar kuliah lo. Kalau gue nabung, nanti uang gue buat kuliah bisa kekumpul dong. Terus gue bisa kuliah di sini. Terus lo bakal sering ketemu gue. Lo bakal seneng kan? Cewek ya. Jangan harap dia bisa kuliah di sini sampai semester depan. Oh, ternyata tuh cewek kuliah di sini juga. Hebat juga ya. Nggak begitu kaya, tapi mampu kuliah di sini. Kita harus bicara. Tapi nggak di kampus ini. Lo ikut gue. Di sini juga tuh cowok nggak ada. Ah, berarti gue aja kali yang salah lihat.
lagi ngapain di situ? Oh, yaudah lanjutin aja bacanya. Gue makan dulu ya. Lapar ya? Emang makan gorengan bisa bikin kenyang? Ya, kalau makan sih apa aja lah. Yang penting bisa dimakan kan. Lagian juga gorengan kan bisa dibagi. Oh nggak? Oh enggak, makasih. Ras, jadi lu yakin lu mau lanjutin ini semua tanpa beasiswa? Ya, siapa sih yang nggak mau pendidikan tinggi? Harapan gue juga supaya gue bisa kuliah sampai lulus. Tapi emang kalau nggak ada beasiswa sih bakalan susah banget. Karena biayanya juga pasti gue nggak sanggup bayar. Tapi gue tuh kemarin sempat mikir, gimana kalau gue nabung aja? Ya emang sih mungkin gue akan nabung sedikit demi sedikit. Tapi siapa tahu bisa kekumpul buat bayar uang semesteran tahun depan. Ya emang berat sih. Tapi gue pasti bisa. Gue akan berjuang buat kuliah meskipun tanpa beasiswa. Baru kali ini gue denger cewek ngomong kayak gitu. Kalau beda ya? Maksudnya gimana tuh? Ya lu beda aja. Lu lebih mementingkan tujuan hidup lu daripada penampilan lu. Karena gue tahu cewek zaman sekarang itu lebih mementingkan penampilan mereka daripada tujuan hidup mereka kan. Ya mungkin orang-orang yang lo kenal itu ya orang-orang kaya. Semua tujuan hidup mereka udah tercapai karena mereka udah memiliki segalanya. Lah gue? Tapi tetap beda sih. Lo mau nabung untuk sekolah lo, untuk tujuan hidup lo. Lo optimis lagi. Mereka yang gue kenal, mereka gak optimis. Mereka gak punya tujuan hidup. Itu yang gue bilang lo beda dari yang lain. Dari semua cewek yang gue kenal. Laras. Lo gak ada kegiatan? Enggak. Emang kenapa? Enggak. Gue pengen ngajak lo ke suatu tempat aja. Ngajak kemana? Ada deh. Mau ngajak kemana? Pokoknya ke suatu tempat yang mungkin bisa bikin lo lebih tenang. Kasih tau dulu. No. Yuk. Daripada lo sedih terus, mending kita sholat yuk. Lu bisa sholat kan? Enak aja. Gue sholat kok. Justru yang gue heran tuh lo. Ternyata lo sholat ya? Ya iyalah. Masa ya gue kalau sholat harus diumumin ke semua orang? Ya kan nggak harus gitu. Iya juga sih. Ya udah, mendingan sekarang kita ambil wudhu yuk. Ya siapa tahu habis sholat, hati kita berdua lebih tenang. Gue baru tahu ternyata masih ada orang kaya yang kayak Satya yang masih inget sholat. Kayaknya one in the billion deh.
Jangan liatin terus. Kebawa mimpi loh. Kok dia tahu sih kalau gue lagi liatin dia? Apa jangan-jangan dia bisa baca pikiran lagi? Ya Allah, terima kasih karena kebaikan-Mu lah hamba bisa kuliah di kampus sebagus ini. Tapi maafkan hamba karena sudah menyia-nyiakan beasiswa itu, hingga beasiswa itu dicabut. Maafin kelalaian hamba ya Allah. Hamba ingin memperbaikinya. Maka izinkan hamba untuk tetap bisa kuliah di sini dengan atau tanpa beasiswa. Supaya hamba bisa bantu ayah hamba dan membahagiakannya kelak. Ya Allah, semoga Engkau mengabulkan apapun yang didoakan oleh Laras. Semoga Kau mudahkan jalannya untuk meraih apa yang diharapkannya. Mudahkanlah jalan hamba ya Allah. Amin. Satya kemana ya? Apa dia udah pergi duluan? Larak lirik aja tuh Muata. Lagi nyariin siapa ya? Ini loh bang, lagi nyariin Satya. Mana ya dia? Satya? Laras, kalau ke kampus tuh kuliah, jangan mikirin cowok terus. Astaga, gak kayak gitu bang. Tadi kan habis sholat. Nah, habis tuh ya mikirnya siapa tahu Satya masih di depan sini atau gimana. Ih, kayak ngeles lagi. Kayak bajai. Emang ngarep banget gitu ditungguin di sini, Ras? Enggak kok, emang beneran kayak gitu tau bang. Yaudahlah, kalau bang Ujang dikasih tau nggak percaya, Laras duluan deh. Ras, kalau kita jadi manusia hidup, kita harus bergaul tuh sama orang yang bener. Iya, maksudnya bang? Nah, nggak ada kata pengulangan. Udah, katanya mau pergi. Ih, bang Ujang pelit banget sih. Udah deh, Ras, Bang Ujang mau sholat dulu ya. Bukan Laras mau kerja. Oh iya, hampir aja lupa. Untung bang Ujang ingetin. Yaudah, kalau gitu Laras duluan ya bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Akhirnya hati gue lega bener. Seenggaknya tuh anak si Laras bertemannya sama orang yang baik. Emang sih, kalau orang baik itu ditemuinnya sama orang yang baik juga. Amin, ya Rabbil Alamin. Gue sholat dulu dah. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Bukan lupa. Aku barusan ingat tadi. Beneran? Iya, aku ingat sekarang. Ya, apa-apaan sih? Gua banget gue lakuin itu ke Laras. Bimo! Bimo! Masuk! Bimo! Iya mas, Kok lo yang ada di sini? Pak Bimonya lagi pergi mas. Ada yang bisa saya bantu? Bimo pergi kemana? Kurang tahu saya mas. Ya udah, sana pergi. Nggak jadi. Pak, iya mas. Wah, kayak gini gimana caranya gue bisa naklukin Laras?
Salahnya Leon ya? Leon kan paling jago soal cewek. Tapi nggak mungkin. Kan dia yang nantangin gue. Gue nanya ke Satya. Gak yang ada Satya malah jerumusin gue. Dia pikir gue kompetisi lagi. Apa ya yang harus gue lakuin biar si Laras bisa takluk sama gue? Sini lo. Saya, Mas. Iya, siapa lagi? Iya, Mas. Masuk. Sepertinya sudah aman. Mas Satya sama Mas Vino sudah nggak ada di kampus. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menjalankan tugas dari ibu, buat nyelidiki perempuan yang dekat sama Mas Vino. Iya, babe. I'll be there, okay? I miss you too. Bimo, ngapain ke kampus? Kan Vino sama Satya udah pulang. Jangan-jangan dia mau nyelidikin Laras lagi. Permisi, Pak. Pak Bimo? Saya datang ke sini berhubungan dengan keperluan Ibu Rani Hadiwijaya. Oh iya, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Apakah ada mahasiswa yang bernama Laras Ayuning Tias? Saya cek dan print datanya dulu ya, Pak. Yang namanya Laras, saya rasa cukup banyak di kampus ini. Baik, Pak. Silakan duduk, Pak. Baik, terima kasih. Ini, Pak, datanya. Semua yang namanya Laras dari semester 1 sampai semester 9 ada di sini. Baik, terima kasih banyak, Pak. Apa Pak Bimo mau saya dampingi? Oh, nggak usah, Pak. Oh, iya. Bisa saya sendiri saja. Saya permisi dulu, Pak. Terima kasih. Mas Leon. Tuh kan bener. Bimo pasti lagi cari tahu tentang Laras. Lo ya, Vino sama Satya udah pulang kampus. Malah lo kesini. Lo pasti nyelidikin sesuatu ya? Buat lapor ke Mama Vino. Lo carmuk banget deh lo. Maafkan saya, Mas Leon. Saya kesini hanya ditugaskan oleh Ibu untuk mencari informasi. Dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Mas Vino dan Mas Satya juga. Maafkan saya, Mas. Aduh, pakai bohong lagi. Gue laporin ah. Jangan, Mas. Mas Leon, saya akan jelaskan kepada Mas Leon. Mas, sebenarnya tugas saya ini adalah tugas yang diberikan oleh Ibu. Saya cuma menyelidiki satu hal. Perempuan yang sedang dekat dengan Mas Vino saat ini. Saya curiganya perempuan itu adalah anak dari penipu ibunya Mas Vino. Jadi saya cuma menyelidiki itu, Mas. Tidak ada maksud lain. Saya juga curiga, jangan-jangan perempuan ini hanya ingin memanfaatkan Mas Vino. Lo tahu kan? Vino lagi nyelidikin Pak Samsul. Tahu, Mas. Oke. Dan kalau lo tahu, seharusnya lo tahu kalau dia nggak sebodoh itu. Dan dia pasti tahu. Gak mungkin gak tahu. Maafkan saya, Mas. Ya oke. Dan kalau emang benar, Vino pasti punya cara sendiri kok. Jadi mulai sekarang, gue minta lo jangan selidikin kesini. Ribet tau. Sana nyelidikin sini, sini nyelidikin sana. Pusing gue liatnya.
Baik, Mas. Saya setuju akan hal itu. Tapi saya mohon, Mas, pertemuan kita sore ini di sini sebaiknya jangan Mas Leon informasikan kepada Mas Vino maupun kepada Mas Satya. Ya oke. Mending sekarang lu pergi deh, daripada Vino tahu. Oke? Oke, Mas Leon. Terima kasih. Saya permisi dulu. Untung aja gue pinter ngomong. Kalau enggak, bisa sok ide tuh si Bimo buat nangkep Laras. Mas, Ya, Bimo udah pulang? Pak Bimo belum, tapi kalau Mas Vino sudah. Oh, Vino udah. Makasih. Bimo kemana ya? Pasti dia masih curiga soal Laras. Jangan-jangan dia balik ke kampus. Kalian? Sat. Guess what? Gue ketemu Bimo. Ketemu Bimo lo? Lu di mana sekarang? Gue masih di kampus nih. Dan lu bener. Si Bimo ngulik tentang Laras lagi. Dan dia minta daftar sampai ke admin. Terus? Ya santai, kan ada Leon. Gue ambil kertasnya. Terus habis itu gue speakin dia. Ya dalam 10 hari atau berapa hari ke depan lah. Lu aman lah. Dia gak bakal kepoin Laras lagi. Oke? Dan makasih ya. Tolong bantuin gue. Iya, sama-sama bro. Tapi sorry to say ya, gue ngelakuin ini bukan buat lo, tapi buat Vino. Vino? Vino udah tahu? Ya, Yan, jangan sampai gue. Chill man, chill. Dengerin gue dulu dong. Gue cuma penasaran, kalau Vino bisa naklukin Laras gak dalam 10 hari ke depan? 10 hari? Maksudnya apa tuh? Hah? Coba jelasin deh. Lain kali ya, gue mau janjiin dulu sama orang, oke? See you bro, see you. Halo? Dan? Ada cewek. Halo sayang, iya aku TW. On the way, oke? On the way. Vino punya rencana apa lagi ya? Lo tuh gimana sih? Katanya udah nonton, masa dialog pentingnya nggak tahu? Maaf mas, DVD-nya kan ada di dalam kamar. Tapi bisa dipasang juga mas, kalau misalnya Mas Vino mau nonton dialog detailnya. Lo berani nyuruh gue? Terus gue harus nonton satu persatu episodenya sampai habis gitu? Ya kali yang ada sakit mata gue. Udah lo cepet deh inget dialognya. Beneran mas, saya juga lupa. Pokoknya ceritanya panjang mas. Ada cowok nembak ceweknya, terus ada musik latar dan daun-daun berguguran. Pokoknya gitu deh mas. Gokil ya lo. Sekarang gimana caranya coba? Gue bisa bikin daun-daun jatuh berguguran, terus ada suara latar pas gue ngomong sama Laras. Sekalian aja suruh gue bikin langitnya mendung, turun hujan sama ada petir. Lo kira gue bikin film? Ah, yaudah. Sana cabut. Baik mas. Sama gak guna. Kali gue nonton 12 season. Kenapa sih harus marah-marah gitu? Terus berapa jam mau nonton? Vin, apaan sih lo? Hah? Dia cuma karena nggak hafal dialog terus lo melin. Dia bukan aktornya, Vin. Kenapa sih lo? Lo sejak kapan di sini? Dari tadi gua. Jangan bilang ini gara-gara Laras. Apaan sih lo? Gak usah kepo deh. Gak usah sok kayak mama. Lagi pula ini bukan urusan lo. Lo jangan cerita apa-apa ke gue. Ngapain juga gue cerita ke lo. Gue ini kakak lo. Gue gak mau lo salah langkah, Vin. Lo gak mau gue salah langkah? Gue ini bukan anak kecil, Sat. Lo gak perlu khawatirin gue. Gue harap lo gak pernah mainin Laras. Gue? Lo pernah ngeliat gue mainin cewek? Kayaknya nasihat lo itu lebih cocok buat Leon. Vino. Vin!
Susah banget ngomong sama Vino kalau lagi batuk kayak gini. Apa maksud Vino? Naklukin Laras dalam 10 hari. Jebakan apa lagi ini buat Laras? Total tips hari ini 30.000. Alhamdulillah sih. Cuma mana cukup ya ditabung buat bayar kuliah. Apalagi buat bantu ayah. Bener-bener gak ada pilihan lain. Gue harus keluar dari kampus. Takut bener loh, sampai cepet-cepet gitu masukin duitnya. Tenang aja, gue nggak bakal ganggu orang yang punya backingan orang kuat. Backingan? Maksudnya? Lo emang nggak tahu atau pura-pura bego? Sekarang mana ada sih pegawai yang udah dipecat, terus diminta masuk lagi, kalau nggak ada yang nitip ke bos? Kasian dong sama bos, jadi banyak tekanan gitu kan? Lagian, kenapa sih lo nggak nyari kerjaan di tempat lain? Gue kagak janji dah. Gue keburu kecewa berat sama lu hari ini, ya. Untung lo ada yang backing. Kalau enggak, lu udah gue depak dari dulu. Backingan? Maksud bos siapa? Aduh, keceplosan dah gue tuh. Udah dah, lu jangan banyak nanya lagi dah. Pokoknya lu harusnya sadar, Ras. Berkali-kali lu bikin salah, tapi lu nggak gue pecat. Ha? Lu pikir gue sebaik itu sama lu, Ras? Bos juga pernah keceplosan ngomong soal backing. Berarti bener dong. Tapi siapa? Heh, respon dong. Gue udah cuap-cuap panjang kali lebar, lo nya malah bengong doang. Kenapa nggak pernah ada yang ngomong sama gue? Ya nggak tahu lah gue. Lagian lo bohong deh. Gak mungkin lo nggak tahu siapa yang backingin lo. Serius, gue nggak tahu. Emang lo tahu? Tahu lah. Orang tajir, ternama, namanya. Oh my god, siapa tuh? Gue! Ya, bos ngapain sih teriak-teriak gitu? Lagian kan gak jauh. Diam! Ikut gua! Lu juga, Laras. Kalau udah selesai kerja tuh pulang. Ini malah gosip. Ntar lu besok kerja telat lagi. Iya, bos. Terus? Lu apa-apaan ngomong kayak barusan ke si Laras? Maaf bos, tapi kan saya nggak bohong. Emang kenyataannya kayak gitu. Gede aja saya lihat Laras enak banget punya backingan. Emang bos nggak kesel? Jangan sebut backing lagi ya. Terus nama si Satya nggak boleh lu sebut di depan Laras. Soalnya si Satya nggak mau kalau si Laras tahu kalau dia yang bantuin Laras. Tuh, bos sebut namanya. Hah? Comel amat mulut lu. Lu mau gua kena masalah? Hah? Si Satya itu orang kuat tahu. Kalau dia bete terus ini restoran tutup, emang lu bisa tanggung jawab? Hah? Emang bisa sampai resto ini tutup, bos? Masa sih dia punya power sebesar itu di Jakarta? Bukan cuma di Jakarta, kalangan si Satya itu termasuk yang paling kaya di Indonesia. Lu tahu nggak? Jadi apa aja dia bisa lakuin. Ih, ngeri juga ya, bos. Emang. Makanya, gua nggak mau denger lu ngomong kayak gitu lagi. Kalau lu ngomong kayak gitu lagi, gaji lu gua potong. Ralat, lu gua pecat. Ngerti lu? Iya, bos. Pasti harus ada Laras di hidup gue. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Halo, Fen? Hey bro, what's up? Fen, kita baru ketemu tadi siang loh, men. Aneh lo kenapa? Oh, enggak apa-apa, gue iseng aja nelpon. Lo lagi di mana nih? Lagi di luar. Lu mau kesini? Tapi gue lagi sama cewek-cewek lo. Ntar ngamuk lagi lo. Ngamuk? Ya kali gue ngamuk, ngapain lo ngamuk? Lo lagi sama cewek yang mana nih? Lagi di mana? Gue kenal nggak? Enggak. Ada apa sih, Fen? Tumben lu nelfon gue. Oh, enggak apa-apa. Ini nih men, lo lagi sibuk nggak? Kalau lagi nggak sibuk nih, gue
gue mau nanya sesuatu sama lo. Jadi kan gue ada temen nih. Nah, temen gue ini lagi mau deketin cewek. Nah, lo kan jago banget nih, lo pakarnya dalam cewek. Jadi ya gue mau nanya sedikit tips lah sama lo. Teman lo, Gue gak kenal ya? Ya udah kenalin ke gue aja, men. Ya? Sebentar doang ketemu gue jamin langsung dapet cewek. Aduh, salah ngomong lagi gue. Enggak, itu adalah temen gue, lo gak kenal. Dia soalnya pemalu orangnya. Tapi gini nih, jadi kan gue sebentar lagi mau ketemu sama dia. Nah, kalau bisa lo kasih gue tips aja nih yang cepet deh biar dia bisa dapetin cewek. Oke, yaudah ya. Gini, oke? Dengerin gue baik-baik. Lu harus ngerti karakter ceweknya dulu. Ya? Semua cewek beda-beda. Kepribadiannya beda, kebutuhannya beda. Intinya gini, lu kasih perhatian. Make them believe kalau cuma lu yang bisa ngertiin banget mereka. You understand? Langsung dapet, boom, langsung dapet cewek. Masa sih? Gitu doang? Ya kalau mau yang lebih expert, ketemu gue langsung. Susah ngejelasin telepon. Ngerti nggak lu? Tapi itu basicnya kok. Jelasin aja ke temen lu. Pasti dapet cewek. Ya? Lo tau berapa banyak cewek-cewek yang mau Cewek-cewek yang mau makan sama lo? Iya, gue tahu. Dan gue udah sering denger itu dari lo. Tapi gue ingetin lagi ya sama lo, gue nggak termasuk cewek-cewek itu. Emang gak guna ya ngomong sama lo? Nyebelin. Kalau emang kita nggak ngapa-ngapain di sini, ya udah, mendingan gue kerja cari duit lebih berguna daripada gue buang-buang waktu sama lo di sini. Masa sih? Salah lo ah. Laras nggak kayak gitu. Apa? Lu mau apa, Sang? Enggak, gue nggak ngomong apa-apa. Yaudah, jadi itu aja ya. Yaudah deh, ntar gue kasih tau ke temen gue. Yaudah, thank you ya, men. Bye-bye. Yaudah. Aduh, Vino. Bilang aja temen lu dan cewek yang lu udah deketin Laras. Pakai bohong segala lagi. You guys ready? Yeah. Where am I guys? Where go? Yes. The club? You go to the club? Yeah. Let's go. Come on. Can't wait. Right? Let's go. Sebenernya gue males banget sih kayak gini. Norak tau gak? Bener juga sih kata si Leon. Kalau gue gak tahu kebiasaannya si Laras, gimana gue bisa bikin dia takluk sama gue? Laras juga kenapa sih gak bisa kayak cewek pada biasanya? Gue kan jadi gak perlu ribet kayak gini. Cewek-cewek lain gue kasih tas LV juga pada kelepek-kelepek. Ini sok banget sih. Itu Laras. Jangan-jangan orang yang bikin gue ini adalah orang yang sama yang ngasih motor ini. Tapi siapa ya? Pasti dia orang kaya. Kalau dia bukan orang kaya, mana mungkin dia bisa kasih gue motor cuma-cuma sampai bikin bos gue gak bisa berkutik sama sekali. Orang yang baik dan berduit yang gue kenal, Satya. Apa benar Satya yang ngelakuin ini semua ke gue? Percaya sama gue. Ya Allah, kalau emang benar Satya yang ngelakuin ini semua, semoga engkau membalas kebaikan Satya selama ini. Amin. Apain sih tuh anak senyum-senyum? Tumben banget. Biasa juga jutek mukanya. Kayaknya besok gue mesti nanya langsung ke Satya deh.
biar gue bisa berterima kasih sama dia. Dia ngapain ngeliat kesini? Vino? Buka! Lihat lagi. Turun gak lo? Lo ngapain di sini? Emangnya kenapa? Orang ini tempat umum? Iya, gue tahu. Tapi ini restoran tempat gue kerja. Oh, atau jangan-jangan lo mata-matain gue ya? Lo gak usah kegeeran ya. Orang gue aja nggak sengaja ada di sini. Gue lagi keliling, gue mau nyari makan ya. Gue nggak tahu bisa tiba-tiba ada di sini. Gue juga masih ragu. Restorannya jelek kelihatannya. Pasti makanannya nggak enak. Terus, kenapa lo nggak pergi aja kalau tahu kayak gitu? Emang gue mau cabut? Lo nya aja pakai sosok nyamperin. Oh ya? Iya. Kayaknya nggak gitu deh. Yang gue lihat tadi, lo ada di sini, terus pas gue mau nyamperin baru lo mau buru-buru pergi. Ngaku aja deh. Apa-apaan sih lo? Nggak usah kegeeran deh. Orang beneran kok gue nggak sengaja ada di sini. Ini aja gue mau cabut, tiba-tiba lo sosok nyamperin ngetok-ngetok mobil gue. Mana gue tahu ada lo di sini. Takut bener loh, sampai cepet-cepet gitu masukin duitnya. Tenang aja, gue nggak bakal ganggu orang yang punya backingan orang kuat. Backingan? Maksudnya? Lo ngapain ngeliatin gue? Gak mungkin. Apanya yang nggak mungkin? Masa cowok belagu ini sih yang selama ini nolongin gue? Lo selama ini bantuin gue ya? Kalau tiba-tiba nanya kayak gini, bukan emang selama ini gue mau bantuin lo? Lo nya aja yang sosok nggak mau. Serius? Jadi maksud Vino karena gue nolak terus, diam-diam dia bantuin gue dari belakang? Tapi ya udahlah, percuma juga gue bantuin lo. Lo nggak akan tahu cara berterima kasih. Yang ada malah lo ngajakin gue ribut mulu. Udahlah, capek gue. Masa beneran dia sih? Kenapa harus dia? Woi, gimana lo? Bete banget gue. Makan. Makan aja dulu ah. Makanan nih, Vino. Enggak usah. Habis ketemu Laras ya? Enggak. Gue tadi habis ketemu siapa? Laras. Terus nyari angin. Nyari angin kok bete? Berantem sama angin. Vin, lo punya rencana apa lagi buat Laras? Apaan sih lo? Gue gak ada rencana apa-apa. Jangan sama sekali lo ngelakuin macam-macam sama dia ya. Sat, apapun yang gue lakuin ke Laras itu bukan urusan lo. Kan lo sendiri yang bilang, lo itu bukan siapa-siapanya dia. Tahu gua, tapi... Tapi apa? Bib? Lanjutkan dulu mas. Enggak, apa penting kok. Kenapa, Bib? Barusan ibu telepon saya.
Ibu mau video call malam ini juga dengan Mas Vino dan Mas Satya. Tapi sebaiknya selesai makan aja, Mas. Makasih, Bim. Saya telepon Ibu dulu ya, Mas. Permisi. Minum dulu aja, biar nggak marah-marah. Biar ntar mama ngeliatnya enak. Nggak kayak gitu, muka lu kusut banget ah. Ma? Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Kalian itu dari mana aja sih? Susah banget mama hubungin. Terus gimana Samsul? Udah kalian sedikin? Nah kan, bener aja nih. Pasti kalian gak ngelakuin apa-apa. Dan akhirnya mama harus bergantung sama Bimo semuanya. Mah. Tapi kan ini bukan persoalan yang gampang, Mah. Maaf lancang. Jadi Mama nelfon kita ini cuma untuk masalah ini, Mah. Soalnya kan uang yang diambil Pak Samsul juga ya nggak cukup juga untuk menyita perhatian Mama, Mah. Gak kompak ya kalian? Yang satu bilangnya susah, yang satu bilangnya gak penting. Come on, ini bukan masalah uang. Masalahnya ini soal harga diri. Nah, seumur hidup mama paling gak suka yang namanya ditipu. Kalian ngerti gak? Ngerti, Mah. Mama yakin orang itu pasti masih ada di Indonesia dan gak bisa kemana-mana. Kan kalian lagi di Indonesia, masa gak bisa sih nyari satu orang aja? Ya, tapi Indonesia kan luas, Mah. Jakarta aja gede, belum tentu bisa ketemu. Masa disuruh keliling Indonesia? Ya kalian suruh orang dong, jangan kayak orang susah. Kan gampang tinggal nyuruh aja. Iya, Ma, tapi kan kita ini masih disibukkan oleh kuliah. Jadi kita berdua nggak bisa ngurusin itu. Makanya kita kasih ke Bimo. Tapi itu langsung kita pantau juga kok, Ma. Ya kan, Bim? Ya. Oke. Kalau itu alasannya Mama bisa terima. Oh ya Vino, Mama dengar-dengar kamu selain kuliah, kamu lagi sibuk pacaran ya? Vino? Hah? Apaan sih, lo? Pacar apaan? Orang Vino nggak punya pacar. Kalau emang kamu lagi pacaran, Mama harus tahu dong, itu anak siapa, namanya siapa, perusahaan papanya apa. Aduh, semua harus komplit. Itu mah, itu dia cuma teman Vino kok, mah, bukan pacar. Lagi pula juga Vino nggak tahu papanya kerja apa, dia anak siapa. Orang cuma temen doang. Iya, Ma, temen tapi demen. Kamu nih gimana sih, Vin? Kamu pacaran sama orang tapi kamu nggak tahu dia siapa, anaknya siapa, perusahaan papanya apa. Ya nggak bisa gitu dong. I don't agree with you. Apaan sih, Ma? Nggak penting juga buat dibahas. Udah lama orang dia temen Vino doang. Oke, kalau gitu just give me the name. Ya, Mama harus tahu namanya supaya Mama bisa selidikin. Ya terserah Mama. Mama mau selidikin ya selidikin aja. Mama nggak boleh tahu nama Laras. Kalau dia tahu dan ngelacak, dia bakal tahu kalau Laras anaknya Pak Samsul. Namanya itu. Pokoknya, Ma, Vino ini cuma ngerjain doang, Ma, nggak serius, ya kan? Oh, iya mah, dia itu cuman cewek nyebelin doang di kampus, makanya sengaja Vino kerjain. Parah, Ma, dikerjain, Ma. Parah banget nih Vino nih. Masa anak orang dia bawa naik mobil, abis itu tinggalin di pinggir jalan gitu aja. Parah lu. Bimo, lain kali kalau kamu laporan, kamu pastiin dulu ke Mas Vino, baru kamu laporin ke saya. Jangan asal ngomong aja. Baik, Bu. Maafkan saya. Bimo itu cuma ngeliat doang, Ma. Bimo juga nggak tahu titik permasalahan itu apa. Oke, kalau gitu kalian rajin kuliah ya. Jangan lupa makannya, kurang-kurangin mainnya. Jadi harus lebih ke studinya, oke? Be good at Jakarta, oke? I'll see you guys soon. I love you, son. Nah, Vino, saya permisi dulu ya. Bimo! Lo tuh jangan sembarangan dong kalau ngadu ke Mama. Gue tuh bukan anak kecil yang dikit-dikit harus lo laporin. Mas,
Sebenarnya saya nggak mau melaporkan hal itu. Cuman saya menjalankan tugas saya yang diperintahkan oleh ibu. Ibu tuh terus mendesak apa kejadian tadi dan kemarin dan seterusnya. Saya harus mengecek semua dan melaporkan apa kegiatan Vino dan kegiatan Mas Satya. Ya tapi nggak semuanya juga lo laporin dong ke mama. Lo filter dikit lah informasinya. Nggak semuanya lo kasih tahu. Maafkan saya, Mas. Udah ya. Bimo cuma ngajarin tugasnya doang kok. Tapi Bim, Vino ada benarnya juga. Ya nggak semua hal juga lo kasih tau mama. Ya ntar juga kitanya nggak ada privasi gitu. Ya, benar sekali, Mas. Saya minta maaf. Permisi, Mas Satya. Permisi, Mas Vino. Si Bimo tuh bener-bener ya. Coba kalau mama selidikin beneran. Kan kasihan si Laras. Udah susah hidupnya. Tambah susah lagi karena mama. Kasihan Laras. Peduli sama dia. Ya enggak. Maksud gue malas aja berurusan sama dia. Lo tau sendiri kan Laras kayak gimana? Keras kepala. Dilabrak dia malah labrak balik. Apalagi kalau dia ketemu orang kayak mama. Yang ada gede deh urusannya. Satu kampus bisa tahu dan ntar gue lagi yang dibawa-bawa. Udah lah. Ganti baju lu sana lu. Di rumah ke sepatu lagi. Semoga aja mama beneran gak akan pernah cari tahu soal cewek yang deketin Vino. Kalau sampai dia tetap nyelidikin, ini berarti hidup Laras semakin dalam bahaya. Dara, gue baru aja abis dari rumahnya Vino nih. Ternyata alamatnya benar sama yang lo share lo ke gue. Terus tadi kan gue nanya sama satpamnya kan. Ternyata Vino lagi nggak ada di rumah. Katanya dia lagi di pulau pribadi deh kalau nggak salah. Terus tadi kan gue nanya sama satpamnya. Tapi satpamnya tuh jutek abis. Kayaknya gue nggak bakal dibolehin masuk deh. Seandainya ada Vino pun juga pasti gue nggak bakal diizinin masuk. Ya terus mau gimana lagi sih, Ras? Lo temuin aja nanti di kampus. Duh, justru itu gue nggak mau ngomong di kampus. Lo kan tahu sendiri, Vino tuh kalau ngomong nggak bisa nyantai. Bisa-bisa seluruh orang di kampus tahu soal motor ini. Iya sekarang, Mas Vino dan Mas Satya sudah mau parkir. Udah. Kayaknya gue bisa deh ketemu sama Vino. Oke. Pokoknya ini motor harus balik ke Vino hari ini juga. Gimana pun caranya. Mana Vinonya? Laras. Laras? Mau ngapain lu? Maaf mas, tadi wanita itu sudah datang ke rumah. Tadi security menyampaikan kalau Mas Vino tidak mau menemui fans yang datang ke rumah. Kami tidak tahu kalau wanita itu mengikuti sampai sini. Biar saya. Lo mau ngapain? Maaf mas, biasanya mas minta kami untuk mengusir. Diam lo.
rumah gue? Iya. Lo ngapain nyamperin ke rumah gue? Oh, gue tahu. Lo pasti mau minta maaf karena lo sering nyolot ke gue. Heh, kenapa harus gue minta maaf sama lo? Harusnya lo yang minta maaf sama gue. Lo tuh banyak utang maaf tau gak sama gue? Jangan gue campur. Tapi Mas, Laras mau apa kesini cari Vino? Heh, gue nanya baik-baik ya sama lo. Lo ngapain ke rumah gue sampai sekarang nyamperin gue kesini? Lo gak bisa jawab baik-baik? Heh juga, gue kan dari tadi diem aja, gue ngomong apa-apa. Sampai lo yang tiba-tiba datang ke sini nanya sama gue tuh salah prediksi lagi. Lo mikirnya gue mau minta maaf sama lo dengan muka lo yang songong itu. Mas, apa perlu kita panggil Pak Bimo? Bimo? Waduh, kalau dia kesini bisa gawat urusannya. Dia bisa lihat Laras. Gue di mana? Tadi terakhir di rumah. Terima telepon dari Bu Rani. Ya, halo? Bim? Lu di mana? Oh, saya menuju Marina sekarang. Saya mau jemput Mas Satya dan Mas Vino. Cuman tadi karena ibu telepon, Mas tunggu sebentar ya. Nggak usah Bim, nggak usah. Kenapa Mas? Bim, coba deh bawa mobil gua ke bengkel. Mobilnya Mas Satya kenapa? Ya nggak apa-apa, cuma udah nggak enak aja tuh mobil dibawa. Lu cek ya. Oke, baik Mas. Saya akan cek ke bengkel. Jangan kasih tau Bimo soal ini ya. Tapi Mas, ini makin parah. Cowok sok tahu, nyolot, tukang pamer, sombong, angkuh, congkak, bodoh amat. Mau lo abis sarapan di pulau pribadi kek, atau di planet Mars kek, gue nggak peduli. Itu nggak akan ngubah kenyataan kalau lo tuh adalah cowok paling sombong di dunia ini. Lo tuh nggak tahu sopan santun, nggak tahu tata krama. Diam! Lo tuh bener-bener nggak jelas ya. Dasar nggak ada kerjaan. Lo nyamperin gue ke rumah, nyamperin gue kesini cuma buat maki-maki gue kayak gini. Lo gila ya? Mas, apa kita diam aja? Sekarang apa gue salah? Kalau gue mikir lo datang ke rumah gue cuma lihat seberapa tajir gue, Jelas-jelas lo gak ada kepentingan apa-apa kecuali maki-maki gue gak jelas kayak gini.